berkembang, ya. Kemudian ini berkembang, terjadilah saling sikut. Karena mereka yang jadi penasihat hukum yang pengen pansos. Nah, mereka pengen bebas, lah, tidak mau dikoordinir oleh yang dikatakan tadi itu kan, ya saudara AK itu kan. Nah itulah, akhirnya mereka pecah kongsi begitu. Itu kan hak yang mereka, kita nggak mencampuri lah. Itu haknya Suryo memecat ataupun yang lain itu dipecat tuh. Dan jelas kalau kita lihat apa yang saya prediksikan itu terjadi. Bang, melihat terkait besok akan disidangkan Dr. Tipa, namun juga tadi juga ada proses rapid test dari Polda Metro Jaya mengingat ahli, namun ada perdebatan soal pasal-pasal. Pengadil dari Ya, kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan dari saksi Pak Prof. Harudin itu ya, jadi intinya memang seorang ahli itu ya kompetensinya dengan keahliannya gitu loh. Tidak menyinggung yang bukan kompetensi keahliannya, misalnya bidang teknologi misalnya. Kalau orang hukum pidana ya hukum pidana gitu loh. Bukan hukum-hukum yang lain untuk bicara itu ya. Itulah keahlian, ya kan? Kecuali kalau bisa bicara tentang katakanlah tentang teknologi digital forensik, ya memang harus seorang ahli forensik, bukan seorang ahli hukum untuk bicara itu. Karena kan di situ berbicara tentang metode, bicara tentang hipotesis, bicara tentang matematik, bicara tentang algoritma dan sebagainya. Nah, jadi itu sudah tepat untuk dikatakan itu, ya. Jadi kalau persidangan hari ini memang menarik. Nah, dan ya kembali lagi kalau saya katakan, ya, ini adalah tricky dari mereka ya menggunakan celah-celah hukum itu mengenai pra-peradilan itu ya. Karena kalau kita lihat, kalau dia mau memprapit yang nama katakanlah status tersangka itu ya mestinya pada bulan November 2025 itu seharusnya, ya kan? Jadi itu kan sudah berapa bulan, artinya memang sesuatu yang mengada-ngada. Jadi abang melihatnya dalam proses rapidnya itu, profesional ada kekhawatiran untuk proses nanti di kasus. Iya, dia kan kekhawatiran dia akan masuk ke proses pokok perkara. Karena memang nggak punya barang bukti untuk di-challenge gitu loh. Ya kan? Malah barang buktinya bisa di-challenge. Kan selama ini kan dibawa fotokopi, ijazah ditunjukkan 9,9% itu palsu. Kita tanya, mana metodologinya dikatakan palsu? Mana sumber primernya? Mana sumber sekundernya? Mana hipotesisnya? Zero. Ya, langsung masuk ke kesimpulan gitu loh. Dia bilang dengan error level dengan elato. Ya. Apakah dia melakukan uji karbon misalnya terhadap ijazah analog? Apa dia pernah lihat ijazah analognya? Dan melihat ijazah analognya kan pada tanggal berapa? 15 Desember 2025. Ya. Itulah yang membuat Rismond akhirnya melakukan RJ. Karena dia melihat itu aslinya. Melihat dari proses kasus ijazah ini dari pihak RSUD mengajukan taufik, tapi dari pihaknya Dokter Tipa tetap maju, apalagi besok juga ada sidang lagi terkait publik dan abang aktif tuh datang melihat sidang itu gimana bang? Ya kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh presiden itu memang menarik gitu ya. Karena ini kan yang sidang besar, kasus besar lah ya menurut saya, dan KUHP yang baru digunakan, KUHP yang baru itu ya. Jadi menarik sekali bahwasanya majelis hakim menawarkan dalam sidang pembacaan dakwaan itu restoratif justice gitu ya. Jadi sekarang itu sebelum persidangan dimulai itu masih pembacaan surat dakwaan itu ditawarkan dulu. Nah ini jadi dikedepankanlah humanismenya itu ya. Jadi kenapa kita juga harus memantau sidang ini ya sampai selesai gitu kan? Karena biar juga ada suatu pembelajaran yang baik kepada masyarakat ya. Ya saya nggak tahu apakah nanti pada sidang pembuktian atau saksi-saksi itu terbuka atau tertutup ya kan? Karena setiap saksi itu kan
nggak boleh lah ya saling mengetahui gitu, itu loh. Ya, itu kan nanti kan dilakukan terserah dari PN Jakarta Timur, Majelis Hakim dan Terhormat. Yang buat jadi pertanyakan, namun juga menyaksikan sendiri bahwa dokter seperti keinginan Pak Jokowi datang. Namun yang beredar kemarin juga kuasa hukum dari Pak Jokowi mendatangi untuk bertanya. Ya. Jawaban media untuk mempertanyakan itu dijawab jelas akan datang. Itu valid ya Bang dalam konteks ini Bang? Valid ya. Biar bagaimana, ini aduan absolut. Delik aduan absolut pasal 310 311-nya itu. Beliau harus hadir di situ. Bukan sesuatu yang digoreng-goreng oleh mereka. Karena mereka memang menginginkan Pak Jokowi tidak datang. Ada satu senjata baru dari mereka dan juga celah untuk mereka keluar sebagai statusnya sebagai terdakwa alias bebas. Gitu loh. Dan statusnya terdakwa, tapi kan juga pro kontra terkait yang mensuarakan berani proses di pengadilan sampai tahap untuk kliennya di penjara, ya kan. Namun akhir ini juga banyak perbincangan udah pecah konflik dan akhirnya Koirudin dipecat sama Roysuryo, tidak membawa nama-nama dia dan tidak mau dibawa nama dia sebagai kuasa hukum. Melihat itu gimana Bang? Saya sudah meramal ini jauh-jauh hari, serius. Karena nih mereka nih kolamnya berbeda-beda kolamnya, ya. Sementara kita dari awal aja dulu. TPUA kolamnya digawangi oleh Egy Sujana kan intinya. Ozidudin kan masuk di dalamnya, ya kan. Kemudian masuklah yang namanya Refli Harun, ya. Karena di situ ada Tifa dan Roysuryo. Ini kolamnya berbeda lagi nih. Berbeda lagi kolamnya. Ya kan? Kemudian ada kolam satu lagi yaitu Purnawirawan. Ya. Mereka bersatu karena satu visi. Bagaimana mendowngrade Jokowi dan memakzulkan Wapres Gibran. Arahnya ke sana. Ketika ini berkembang, ya. Kemudian ini berkembang, terjadilah saling sikut. Karena mereka yang jadi penasihat hukum yang pengen pansos. Nah, mereka pengen bebas, tidak mau dikoordinir oleh yang dikatakan tadi itu kan, ya saudara AK itu kan. Nah itulah, akhirnya mereka pecah kongsi begitu. Itu kan haknya mereka, kita nggak mencampuri lah. Itu haknya Suryo memecat ataupun yang lain itu dipecat tuh. Dan jelas kalau kita lihat apa yang saya prediksikan itu terjadi. Karena mereka itu secara background berbeda. Tapi itu perbedaan antara pihak kuasa hukum diri Harun, tapi Roysuryo sendiri berpendapat karena dia merasa kok menyebutkan sebagai klien dia atau dia sebagai klien untuk dipenjarakan dan membawa nama rakyat. Harusnya kan fokus penjara tetap tapi jangan membawa rakyat. Itu gimana Bang? Iyalah, ini kan strategi mereka bagaimana nantinya ini membuat polarisasi di bawah gitu. Jadi posisi mereka ini menempatkan bahwa mereka ini adalah korban, kayak flank victim gitu loh. Padahal yang sebagai korban itu ada Pak Jokowi, ya kan? Ini kan mereka mau memutarbalikkan fakta itu, ya, yang dilakukan itu. Tapi yang jelas di sini apa yang mereka selalu glorifikasikan itu akhirnya kan terbukti gitu. Ya kalau Tifa berani dia maju, karena kan berbeda ya. Ini kita harus sudah memisahkan. Tifa sendiri, Roy sendiri, ya. Tifa dan Al-Katiri, Roy dengan Refli Harun. Kemarin kan Troya. Tifa, Roy, dan advokat. Sekarang kan kita memisahkan itu, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka itu, ya, itu adalah haknya mereka. Yang kita ini adalah posisi sebagai saksi pelapor dan saksi korban itu, ya kita konsentrasi dan kepada sidang selanjutnya, gitu. Yang nanti di pembuktian barang bukti itu. Tapi dari narasi sekarang masyarakat netizen berlebihan, narasi ini nggak berjalan dengan respon untuk akademik beralih ke Jokowi. Akan kepikiran nggak seorang Koirudin bisa ke situ?
Dari dulu kan Fajrudin benci banget sama Pak Jokowi. Tidak ada itu. Hah? Dan apa konteksnya? Nggak ada. Ya kan? Konteksnya Pak Jokowi, apa Fajrudin dan Pak Jokowi kan nggak ada. Dan dia bukan sebagai apalagi lawyer kan yang berperkara. Saya nggak tahu kalau klaster 1 dilimpahkan P21-nya kan. Mungkin dia masuk di situ. Tapi kan ini kan sekarang 1 persatu nih. Cuma disayangkan Bang, ini kan masing-masing bertempur mencari kebenaran. Ya nggak apa-apa, kita tepuk tangan. Iya, kita tepuk tangan. Artinya prediksi kita selama ini tujuan mereka bukan mencari kebenaran. Tujuan mereka bagaimana bisa muncul di TV, pansos, udah.